Saya hendak menceritakan sesuatu yang menarik yang saya temukan dalam 3 hari terakhir ini. Awalnya pada hari Selasa lalu, ketika saya sedang mengecek berita-berita tentang sidang kedua kasus gugatan ijazah SMA-nya Gibran. Ternyata ada berita tentang agenda kunjungan kerja Gibran ke Papua selama 2 hari. Hari Selasa hingga Kamis dari tanggal 16 sampai tanggal 18 hari ini ya. Kemudian ketika saya Google soal kunjungan ke Papua itu, saya menemukan sebuah berita yang berasal dari website resmi Wakil Presiden RI ya, Wapres RI Go ID, yang judulnya menyatakan bahwa Wapres Gibran bertolak ke Papua Nugini sebagai perwakilan dari Presiden Prabowo untuk menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-50 kemerdekaan Papua Nugini. Dalam hati saya bilang, wah, akhirnya Gibran mendapat kesempatan mewakili Presiden Prabowo ke luar negeri. Akhirnya Gibran bisa merasa sejajar dengan beberapa pejabat seperti Menko AHY yang kerap mewakili Presiden Prabowo. Senang dong ya para pendukung dan pemuja Gibran. Ya nggak apa-apa kan, daripada para pendukung ini malah ngomel-ngomel sendiri, bahkan ngomelnya diarahkan kepada Presiden Prabowo, gara-gara Gibran tidak dilibatkan dalam acara-acara penting ya. Saya kan penasaran juga ya, gimana nih narasinya Gibran ketika mewakili Presiden Prabowo ke luar negeri. Namun yang saya temukan selanjutnya justru jauh lebih menarik. Yakni ketika saya klik link berita itu di Google, link itu ujung-ujungnya hanya ke halaman pertama website Wapres RI. Itu kan pertama kali saya klik pada hari Selasa lalu. Saya coba lagi besoknya hari Rabu ya, sampai saya bikin videonya loh. Jelas ya di videonya, link itu ternyata buntu, alias berita yang awalnya dirilis secara resmi di website Wapres RI, saya kira itu kemudian dihapus. Hari ini sampai video ini dibuat, link itu masih ada di Google, dan kalau teman-teman mau coba klik, silakan saja ya. Oke, lanjut. Kita balik ke hari Selasa lalu. Setelah saya menemukan bahwa link itu buntu, saya pun mempertanyakan, ini beneran nggak sih Wapres Gibran ke Papua Nugini? Saya pun Google lagi secara detail ya. Waktu itu hanya ada satu berita dari media selain dari website Wapres RI soal kunjungan Gibran ke Papua Nugini. Namun medianya bukan media mainstream, media besar seperti Kompas, Tempo, Detik, CNN ya, dan lain sebagainya ya. Ini beritanya dari media Berita Banten. Judulnya sama dengan yang di Wapres RI, bahwa Wapres Gibran menggantikan Prabowo menghadiri HUT ke-50 kemerdekaan Papua Nugini. Selain satu berita itu, saya juga menemukan ada satu channel di YouTube, channel pribadi dari pendukung Gibran yang memuat video kedatangan Gibran di Bandara Papua Nugini. Video ini diposting pada hari Senin, tanggal 15 September. Kemudian saya juga mencoba mencari di media sosial X untuk menemukan jika ada media lain yang memuat kunjungan Gibran ke Papua Nugini itu. Saya hanya menemukan satu lagi media, nama medianya kabartangsel.com. Sekali lagi, ini temuan pada hari Selasa lalu ya. Jadi Selasa itu hanya ada dua media yang bukan media mainstream atau media besar nasional yang memuat berita tentang kunjungan Gibran. Sampai di sini, sudah kelihatan ada sesuatu yang terjadi ya. Pertama, website resmi Wapres RI menghapus beritanya. Kedua, tidak ada media besar nasional yang memberitakannya. Hanya ada dua media kecil yang memberitakan, di mana sangat jelas. Di sana disebut bahwa Gibran ke Papua Nugini sebagai perwakilan dari Presiden Prabowo. Ini kan ganjil ya. Mewakili presiden, mewakili negara, tapi kok nggak diberitakan oleh media-media besar seperti Kompas, Tempo, Detik, dan lain sebagainya. Saya juga sempat mengecek media luar yang memberitakan kehadiran para pemimpin dunia dalam acara peringatan HUT ke-50 kemerdekaan Papua Nugini. Ini ya di media The Guardian. Ini media dari Inggris, sudah lama berdirinya.
Di sana disebutkan beberapa pemimpin negara yang hadir. Ada dari Australia, Sama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang begitu menarik tentang bagaimana untuk pemaksulan si Gibran. Jadi teman-teman di sini disampaikan alangkah lebih baik dipercepat daripada dibiarkan berlarut-larut dan jadi rujak sama netizen nantinya. Jadi di sini teman-teman, ijazah palsu harus dimundurkan. Carilah wakil yang lebih cerdas, lebih pintar, dan lebih mandiri, dan yang lebih baik daripada si Gibran ini. Nah, saya setuju sekali, laksanakan secepatnya, tidak ada wapres juga tidak apa-apa. Ya, lebih baik mundur daripada dimakzulkan saja. Nah, di sini teman-teman secepatnya karena bahaya untuk NKRI. Bapaknya saja menggadaikan negara untuk kepentingan dinasti politiknya sendiri. Jadi begitulah kalau hasil curang yang bikin aturan, dia yang melanggar, dia rakyat cuma jadi penontonnya. Jadi teman-teman di sini disampaikan kalau otak isinya cacing, Remi pasti merasa dirinya mampu untuk jadi pejabat sekalipun dihujat sana sini. Nah, makzulkan secepatnya biar pemerintahan berjalan lancar untuk bangsa dan negara ini. Ya, diteruskan di sini teman-teman, sebaiknya wapres mawas diri, tidak punya kemampuan untuk memimpin, akhirnya gak jelas kerjanya itu. Jadi bukan hanya FPP, ya TNI, aktivis, tokoh, banyak akademis, rakyat juga menginginkan Gibran dimakzulkan atau mundur sebagai wapres karena udah nyata-nyata Gibran gak punya ijazah SMA. Nah, diteruskan di sini teman-teman, itu saja ya, makzulkan Gibran. Siapa yang menginginkan Gibran sebagai wapres atau siapa yang mempertahankan Gibran sebagai wapres? Nah, di sini teman-teman rasa malu ataupun rasa mau muntah melihat Gibran sebagai wapres, bangsa Indonesia dihina langsung oleh Gibran dan si Jokowi. Nah, di sini teman-teman disampaikan lebih baik mundur daripada tiap hari dikuyo-kuyo begini. Jadi rakyat setuju kalau wakil presiden mundur karena tidak mampu dalam melaksanakan tugas negara, bahkan dibilang pelongo-pelongo oleh publik saja. Ya. Jadi Gibran dimakzulkan, mundur, dan mundur. Setuju, mundur dimakzulkan dan segera Gibran untuk dimakzulkan. Nah, di sini teman-teman, kalau memang wakil presiden mengundurkan diri tidak dimakzulkan, berarti dosa ataupun doa saya terkabul. Ini kata netizen ya. Jadi diteruskan di sini teman-teman, tugas negara ya. Itu berat lebih baik pejabat dipilih berdasarkan kemampuan mengelola negara dan bukan hanya demi ambisi saja. Tapi di sini kirain jadi wapres terhormat, gak tanya malah jadi bahan gunjingan dan ejekan setiap detik. Nah, Gibran mundur bagus dan dimakzulkan, itu akan lebih bagus ya, fun, lebih seru dan lebih rame. Jadi para jenderal jangan malu ya, sekarang waktunya menekan DPR untuk memberhentikan wapres tanpa diganti supaya tidak menimbulkan kegaduhan politik. Kalau mengharapkan mundurnya Gibran rasanya tidak mungkin. Jadi di sini teman-teman disampaikan alasan politis ya. Karena sudah dipilih mayoritas, tapi sosoknya tidak pantas jadi pemimpin selevel wapres ya, sangat banyak indikasinya. Tak lebih cerdas dan normal isu moral entah hoax atau tidak, misal ada info pencandu narkoba, konten fufu-fafa, rekayasa konstitusi, riwayat pendidikan, dan apalagi proses pilpresnya, support, parcok, dan ajaran Margaribums ASN yang terpengaruh dengan ayahnya yang masih jabatan sebagai presiden. Jadi teman-teman di sini disampaikan rakyat diam ya. Bukan berarti takut, tapi rakyat menunggu perintah untuk siap perang melawan gerombolan pengacau camkan itu. Nah, diteruskan di sini teman-teman disampaikan ya, para elit politik dan semua partai kiranya dapat berpikir cerdas dan bersatu ya untuk kemajuan bangsa dan negara. Jangan egois memikirkan partai masing-masing. Wapres harus punya kemampuan untuk membantu presiden. Ya. Jadi di sini teman-teman disampaikan harus mundur ya atau dimundurkan. Negeri ini tidak boleh dipertaruhkan hanya untuk seorang wapres yang kapasitas dan kapabilitas serta wawasan tidak memadai untuk ikut mengelola dan memimpin negeri ini. Nah, itu sangat benar sekali ya. Rakyat sudah punya penilaian yang akurat tentang wapres, belum apa-apa
Negara ini amburadul, Wapres tak mampu mengatasi. Bisanya kasih hadiah untuk pencitraan negara, butuh seorang pemimpin yang mumpuni, yang cerdas, bisa dan mampu mencari jalan keluar untuk mengelola pemerintahan. Ya, Gibran itu tidak punya apa-apa. Yang milih dia pasti orang yang otaknya miring dan tidak waras. Jadi tak perlu marah karena ini fakta dan benar-benar terjadi. Jadi di sini teman-teman disampaikan nih muncul Gerwani yang so pinter ngasih wawasan rakyat dan muak dengan congor-congor sok pahlawan kebenaran, tangkap lor saja sebelum menjadi-jadi, asal tegas TNI dan Polri gerombolan pasti kocar kacir. Nah, di sini teman-teman rakyat hanya mau dipimpin oleh orang yang pandai, cerdas, berintegritas, jujur, bukan dari hasil akal-akalan kecurangan, ya. Jadi kenyataannya memang Wapres tidak bisa kerja karena dipaksakan jadi Wapres oleh Jokowi yang waktu itu masih jadi presiden. Jadi mundur kau sebelum dimakzulkan, masuk dengan cara haram, rakyat gak rela dipimpin orang bodoh licik, hasil KKN, bapak sama paman ini republik bukan kerjaan. Punya mbahmu banyak orang cerdas, mumpuni jujur buat posisi Wapres bukan yang pelongo-pelongo. Nah, di sini teman-teman, kenapa pemerintah sekarang hanya dibahas politik, tidak memikirkan rakyat yang sedang terburuk saat ini? Nah, terutama tingkat yang paling bawah, negara ini semakin bobrok seperti bobroknya barang rongsokan saat ini. Yang mending sebelumnya daripada ini, khususnya pemulung ya, jutaan menangis batin, adakah yang peduli? Supaya bisa ditingkatkan, pemerintah harus berperan serta demi perilaku nominal rakyat Indonesia. Nah, DPR itu manusia pengkhianat, rakyat tak ada DPR lagi, buang-buang duit, tidak kontribusi lagi. Nah, diteruskan di sini teman-teman disampaikan sampai modal orang-orang yang mau memakzulkan Mas Gibran dan gak bakalan bisa. Mas Gibran dipilih oleh rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi di sini teman-teman mundur lebih baik daripada dimakzulkan. Nyata bahwa Wapres sekarang tidak memiliki kualitas serta cacat konstitusi karena ulah si pamannya. Nah, di sini teman-teman dilanjutkan setuju bila Gibran sadar ya atas kapasitasnya yang tidak layak dan jadi bahan lelucon di mana-mana ya. Dan ini pasti sebuah tekanan buat Gibran sendiri, lebih keren dan elegan sih kalau mengundurkan diri dan sikap. Ya, itu lebih terhormat, salam dan logika. Jadi Gibran belum pantas jadi Wapres dan dipaksakan sama bapaknya para kali memang. Jadi teman-teman dilanjutkan ataupun diteruskan di sini disampaikan jangankan membuka lapangan kerja janji 19 juta PKHK ya. Masal di mana-mana sedangkan anak dicariin bapak pekerjaan. Nah, ya. Wapres cacat, hukum pertama tidak cukup murmur dan punya konten fufafa dan tidak punya kualitas seorang pemimpin sebagai wakil presiden. Jadi di sini teman-teman, judulnya masih wacana, masih abu-abu, langsung saja hukum rakyat yang dipakai karena rakyat punya kedaulatan bukan parlemen atau presiden. Jadi itu langkah yang lebih bagus Pak Gibran daripada dimakzulkan, mending mundur saja Pak Gibran ya. Nah, di sini teman-teman disampaikan mundur lebih terhormat daripada dimakzulkan, bukan malu rakyat Indonesia 2029 Nyapres lebih banyak yang pilih. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini.